Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deveni Sabila Pramana dengan NIM 22060096 dan rekan saya. Indah Oktaviani dengan NIM 22060183. Baik, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peserta didik guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Dasep Supriyadi MPD. Baik, tanpa berlama-lama, di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai perkembangan peserta didik. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan menurut Santrok tahun 1996 dalam bukunya Retno Pangestuti menjelaskan bahwa perkembangan merupakan bagian dari perubahan yang dimulai dari masa konsepsi dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Jadi, perkembangan di sini adalah proses perubahan kecakapan, kematangan, baik fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Nah, dari situ kan, dari mulai kecakapan, kematangan, fisik, emosi, dan pikiran sudah mungkin berbeda ya, karena dari bayi, lalu anak-anak, remaja, dewasa, dan usia matang atau usia yang sudah berumur gitu, pasti kan berbeda ya fisiknya, emosinya, dan pikirannya. Dan perkembangan itu bersifat kompleks karena melibatkan banyak proses seperti biologis, kognitif, dan sosial emosional. Baik, selanjutnya di sini ada menurut Limbong, Deki, dan juga Maharani S. tahun 2024 yang menjelaskan bahwa perkembangan peserta didik merupakan perubahan yang menunjukkan tingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan peserta didik juga merupakan bagian dari kajian dan penerapan psikologi perkembangan. Jadi, maksudnya perkembangan peserta didik itu adalah mengacu pada adanya perubahan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan juga moral yang terjadi seiring dengan pertumbuhnya anak. Nah, pemahaman mengenai perkembangan peserta didik juga sangatlah penting bagi kita sebagai calon pendidik agar kita dapat agak memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa tersebut. Baik, di sini ada ciri-ciri perkembangan. Ada 10. Yang pertama, batita usia 1 sampai 3 tahun, balita usia 3 sampai 5 tahun, kanak-kanak usia 5 sampai 11 tahun, remaja awal usia 12 sampai 16 tahun, remaja akhir usia 17 sampai 25 tahun, dewasa awal usia 26 sampai 35 tahun, dewasa akhir usia 36 sampai 45 tahun, lansia awal usia 46 sampai 55 tahun, lansia akhir 56 sampai 65 tahun, dan yang terakhir manula 65 sampai atas tahun atau sampai meninggal dunia. Nah, di sini selain itu juga eh, teori perkembangan kognitif dari John Piaget ada sangkut pautnya dengan ciri-ciri perkembangan ini. Jadi John Piaget itu adalah seorang psikolog dari Swiss yang mempelajari anak-anak di awal abad ke-20. Teori Piaget mengusulkan bahwa manusia berkembang melalui 4 tahap perkembangan. Yang pertama ada tahap sensori motor usia 18 sampai 24 bulan. Nah, pada tahap sensori motor ini bisa kita hubungkan dengan batita usia 1 sampai 3 tahun. Pada usia batita 1 sampai 3 tahun memiliki perkembangan seperti merangkak, lalu berdiri dan berjalan. Lalu pada usia batita umur segitu pun mereka belajar untuk berbicara. Kemudian ada tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap praoperasional ini bisa dihubungkan dengan umur balita. Balita di usia 3 sampai 5 tahun. Pada usia balita 3 sampai 5 tahun ini biasanya anak-anak mengampu pendidikan di pendidikan anak usia dini. Di umur segini pun anak-anak belajar untuk eh, berbicara, lalu ber menggunakan tangan kakinya untuk mencoba hal-hal yang mengandung motorik kasar dan motorik halusnya. Lalu ada tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Di sini bisa
hubungkan dengan ciri-ciri perkembangan pada anak-anak usia 5 sampai 11 tahun. Biasanya pada usia 5 sampai 11 tahun ini adalah usia-usia anak-anak TK yang hendak masuk SD. Nah, pada usia ini anak-anak anak-anak memiliki daya atau memiliki daya tangkap yang sangat bagus karena pada saat usia balita dan kanak-kanak itu memiliki apa ya namanya usia golden age. Nah, lalu yang terakhir ada tahap operasional formal pada usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal mungkin menurut saya bisa dimasukkan dari remaja remaja awal sampai remaja akhir. Mengapa demikian? Karena remaja awal pada usia 12 sampai 16 tahun biasanya pada usia ini anak-anak mengampu pendidikan SMP atau sekolah menengah pertama. Lalu di remaja akhir pada usia 17 sampai 25 tahun em, mengampu atau melaksanakan pendidikan. Di sini ada faktor yang mempengaruhinya dari perkembangan masa didik. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan faktor atau pembawaan yang berasal dari dalam diri peserta didik dan juga berpotensi untuk perkembangan dari psikologis diri peserta didik itu sendiri. Nah, lanjut. Yang pertama itu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini berkaitan dengan psikis dan juga kondisi fisik setiap siswa atau individu yang akan saling berkaitan. Nah, dalam faktor psikologis ini juga mencakup hal-hal tentang kejiwaan, mental, dan juga emosi setiap peserta didik itu yang pastinya berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada faktor genetik. Nah, faktor genetik itu adalah faktor gen atau juga bisa disebut sifat warisan yang biasanya diturunkan dari orang tua. Nah, gen ini juga mempengaruhi sifat bawaan seorang anak dari orang tuanya seperti dari warna kulit, tinggi badan, dan juga sebagainya. Oke, selanjutnya ada faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis ini adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik seorang anak. Nah, ada beberapa faktor juga, faktor fisiologis yang akan mempengaruhi adanya pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak, yaitu bentuk tubuh dan juga warna kulit, serta beberapa faktor seperti makanan dan juga atau gizi. Selanjutnya, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri seorang anak yang biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ada beberapa bagian juga, yaitu yang A, ada faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis ini merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak, yang dimana biaya sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti biaya pendidikan dan juga yang lainnya. Yang kedua ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini adalah faktor yang berkaitan dengan kebutuhan hidup pada saat seorang anak itu baru dilahirkan ke dunia ini yang dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, yang C, ada faktor psikis. Faktor psikis ini adalah faktor yang mencakup adanya kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi, dan juga kebersihan lingkungan, serta adanya keadaan rumah yang meliputi seperti ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Yang D ada faktor kebudayaan. Nah, faktor kebudayaan ini juga sangat mempengaruhi pada perkembangan kehidupan dari seorang anak, dikarenakan di Indonesia ini yang dimana memiliki banyaknya ragam kebudayaan dari mulai Sabang sampai Merauke dengan ciri khas daerah yang berbeda-beda. Yang E ada faktor religius. Nah, faktor religius ini adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak. Nah, jika seorang anak sudah terbiasa dengan lingkungan keluarganya, yang sangat taat dalam beragama akan sangat berbeda dengan anak lainnya karena faktor religius ini akan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan anak. Yang F ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi juga pada perkembangan anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Di sini ada daftar pustaka hasil kajian kami pada materi perkembangan peserta didik. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya dan rekan saya mengenai perkembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.